Atau mungkin saya buka 3 pertanyaan dulu, nanti sambil jalan saya berikan istilahnya penjelasan. Oke, monggo ada yang mungkin langsung tanya jawab. Monggo Pak. Pak Sis, ada Pak Sis. Ada ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menanyakan kaitannya fasilitas Yankes dan BPJS. Kebetulan kami mempunyai kedua-duanya. Yang ingin saya tanyakan, misalnya kami kebetulan berkunjung ke luar kota. Tiba-tiba di suatu kota itu kami menderita sakit. Itu caranya bagaimana, baik itu yang menggunakan fasilitas Yankes ataupun menggunakan BPJS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak siapa yang saya lupa? Pak Setia Siswoyo. Pak Setia Siswoyo. Ini Pak Bilo Pak. Langsung jawab aja, lupa. Langsung jawab dulu aja. Baik, jadi satu-satu ya Pak. Oke, siap. Mitra Di, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Siswoyo ya. Kalau punya 2 kartu, bagaimana memanfaatkannya saat berkunjung ke luar kota? Oke, mungkin kayaknya ada kemarin itu saya waktu libur Lebaran itu ada kayaknya dari pensiunan Kudus atau wilayah di pokoknya sekitaran sini, karena menghubungi saya pasti saya tahu bahwa ini antara Kudus, Jepara dan sekitarnya. Itu ada yang di Solo, maaf, di Jawa Timur. Nah itu juga sedang mengalami sakit, itu terus bagaimana? Jadi gini, kalau kartu BPJS dan Telkom itu kan sifatnya memang nasional ya Pak, Bu. Cuma kalau BPJS itu berlakunya adalah di semua mitra rumah sakit nasional, baik puskesmas tipe C, tipe dari tipe D, tipe C, tipe B, tipe A, di semua wilayah ada. Sedangkan Telkom itu tergantung dari yang Telkomnya bermitra atau tidak. Kalau bermitra itu bisa dilihat, oh ada mitranya di rumah Telkom di sini dimasakkan di wilayah Jawa Timur. Kebetulan kemarin itu kalau tidak salah ada yang di wilayah Nganjuk, misalkan gitu. Ini ada 3 rumah sakit. Kebetulan tidak ada yang bermitra dengan Telkom, tapi punya kartu BPJS. Kartu BPJS pasti, insya Allah, kalau dimasukkan ke rumah sakit itu insya Allah bermitra. Nah, kalau saya kemarin ada yang misalkan bertanya kepada saya sedang sakit di wilayah sini, bagaimana? Tunjukkan dulu kartu BPJS-nya. Tunjukkan dulu kartu BPJS-nya, pasti jenengan kan dapat, pasti di situ bermitra dan tidak melakukan pembayaran. Kok kebetulan ternyata di situ bermitra dengan Telkom, bisa pakai dua-duanya. Terus caranya gimana? Bisa menghubungi saya Pak. Nanti saya akan menghubungi dari seperti Yankes atau manajer di wilayah tersebut untuk bisa didampingi. Nanti bisa didampingi itu bisa diterbitkan surat penjaminan dan bisa dihubungi Bapak Ibu saat di wilayah mana untuk mendapatkan penjelasan harus bagaimana langkah selanjutnya. Jadi pada prinsipnya pertama kali tolong tunjukkan dulu kartu BPJS-nya, karena itu berlaku nasional dimanapun. Kalau kasus kedaulatan itu langsung bisa dilayani dan tidak melakukan pembayaran. Harusnya seperti itu secara regulasinya dari JKN atau BPJS. Kalau Telkom sama sebenarnya, kalau menunjukkan Telkom pun juga tidak melakukan pembayaran kalau itu memang di UGD. Cuman terbatasnya di Telkom itu bermitra atau tidak, kita harus melihat daftarnya. Tapi kalau BPJS insya Allah itu coverage ya Pak. Jadi seluruh nasional, seluruh mitra kesehatan, layanan kesehatan yang berdiri di suatu wilayah itu harusnya mitra layanan dari BPJS. Kalaupun itu belum, biasanya satu tuh rumah sakit baru. Nah, rumah sakit baru itu lagi sedang proses kredensialin dengan BPJS, proses penjalanan atau penjajakan untuk MOU. Tapi kalau itu rumah sakit lama, apalagi rumah sakit pemerintah, pasti itu rumah sakit BPJS. Jadi beruntung kalau yang punya kartu BPJS dan kartu Telkom, pertama tunjukkan dulu BPJS-nya. Kalau ternyata terinfo kemudian menghubungi saya atau menghubungi dari rekan saya yang di wilayah tersebut bahwa itu ternyata rumah
COP atau OTOP bisa pakai pelayanan 2 penjaminan. Itu di Semarang hampir semua rumah sakit bisa. Cuma kan tadi yang ditanyakan saat berkunjung di wilayah yang lain. Nah itu tergantung dari rumah sakit dengan yakesnya, FOU-nya, apakah bisa itu COP atau tidak. Tapi kalau jenengan punya kartu BPJS, tunjukkan dulu kartu BPJS-nya. Kalau kebetulan ternyata yakes juga bermitra, itu nanti bisa disolusikan oleh petugas seperti saya yang ada di wilayah tersebut. Gitu, mungkin ada lagi mungkin tambahan monggo. Jadi di sini biar gamblang, jadi saya diskusinya terbuka. Kalau misalkan ada langsung ditambahin pertanyaan tidak apa-apa. Monggo Pak Siswoyo, mungkin sudah jelas. Cukup Jadi saran saya kalau kemana-mana mau pergi kemana-mana yang dibawa itu ya KTP, kartu BPJS atau kartu TK. Meskipun kartu BPJS tidak punya pun jangan bisa dicek lewat KTP. Nanti sama rumah sakit itu sudah tahu oh bapaknya ini punya BPJS karena KTP itu sudah langsung terdetek itu punya BPJS atau tidak. Tapi yang perlu dibawa KTP sama kartu Telkom. Kalau ada kartu BPJS dibawa kemanapun. Gitu terima kasih. Monggo Pak. Kaitannya kartu BPJS, saya sampai sekarang belum mengganti kartu BPJS itu. Masih kartu akses itu harus diganti apa cukup kartu akses itu? Baik. Jadi kartu akses yang dulu itu warnanya kuning ya Pak. Kalau kartu PNS. Oh hijau. Oh iya ada. Saya tahunya yang zaman dulu ada berarti ada yang kuning. Gak apa-apa Pak. Itu cukup itu aja karena sebenarnya mungkin untuk keanggotaan yang terbaru dari BPJS sebenarnya tidak ada kartu Pak. Sekarang semuanya online. Jadi JKN online itu nomornya sudah ada di situ. Jadi kalau misalkan tidak ada kartu pun tidak apa-apa. Misalkan dengan didaftarkan oleh kami, nanti juga di akhir itu saya akan menyampaikan yang punya nyonsewu, punya sakit riwayat kronis DM atau gula dan hipertensi, tolong nanti didata. Saya minta datanya ya Pak. Jadi nanti tolong didata, nanti akan kita lihat kalau misalkan memang pasien atau YBS tersebut memang memerlukan pelayanan kesehatan lebih lanjut, akan kami daftarkan BPJS dari Kakes Telkom. Karena 2 sakit tersebut itu kan perlu pelayanan secara rutin, gitu. Itu nggak perlu, makanya tadi saya pakai itu Pak, saya mau masker. Tapi nanti kalau pakai masker nggak kenal nih. Jadi kalau itu Pak nggak perlu, nggak apa-apa. Itu untuk bisa dipakai. Bahkan sekarang itu pakai KTP aja sudah tahu itu BPJS ada atau tidak, di kelas berapa kelihatan. Itu dia Pak. Ini sampai. Monggo ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mokan ya. Ini Nandika Kosong. Saya ingin mungkin sampai ini komunikasi Pak. Ya Pak. Ya mungkin saya tidak lanjuti untuk perawatan saya yang dulu dikonsultasikan rumah sakit terkait ini. Pertanyaan saya, apakah tidak lanjut dari tindakan di Karyadi itu sampai sekarang kan belum ada kejelasan. Apakah bisa dipindahkan ke mungkin rumah sakit lain atau gimana? Karena sejak Agustus terakhir saya kategorisasi dan dijadwalkan di Karyadi itu sekitar bulan April, ternyata belum siap di sana karena alatnya belum tersedia. Kemarin saya juga sudah konsultasi ke Karyadi, diminta untuk ketemu dokter Sofikur. Saya lihat di Bocor juga dokter Sofikur itu praktek di sana, apakah bisa dipindahkan? Mungkin itu Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Nuragin. Jadi malah ketemu ya Pak sekarang di sini nih. Jadi seperti yang tadi saya infokan di awal, kalau yang perlu pelayanan kesehatan itu pasti ketemu dengan saya, meskipun lewat
lewat WA atau teleponan. Kalau salah satu contohnya Pak Nur Abian. Terima kasih ya Pak ya, istilahnya selalu komunikasi dengan saya. Saya juga mengkomunikasikan dengan tim Rumah Sakit Karyadi Pak. Jadi sebenarnya Dr. Sofikur Rifki itu sudah mengajukan ke Direktur Rumah Sakit Karyadi untuk pengadaan alatnya. Dan menurut saya memang alatnya itu ada khusus lah istilahnya. Misalkan nanti di Telogbojo juga obat alatnya itu pasti akan diadakan khusus. Ya ini kasus khusus contohnya. Ini Pak Narabit ini kasus khusus, jadi alatnya itu tidak ada, jadi harus diadakan dulu dengan persetujuan dari Direktur Karyadi. Tapi dari direkturnya sampai saat ini belum turun untuk surat izinnya, karena memang nyuwun sewu nggih, apa ya itulah nggih namanya rumah sakit pemerintah. Tapi kemarin sempat kita diskusikan Pak, kasusnya Pak Narabian ini, kami juga menunggu waktu dengan Dr. Sofikur, istilahnya apakah dengan laboratorium itu adalah salah satu dari jalan keluarnya untuk penanganannya dari Bapak. Karena dari kami setelah melihat dari jumlah nyuwun sewu, kita malah berbicara agak ini apa nanti mungkin langsung aja nih Pak. Intinya bahwa jadi sebenarnya kasusnya itu pasti sudah kita diskusikan dan kami akan menjadwalkan untuk istilahnya kayak forum group discussion dengan dokternya. Karena dari kasusnya Pak Norabit ini adalah salah satu-satunya jalan harus mengadakan atau mendatangkan alat rotablator, atau kalau tidak kami second opini ke dokter lain di rumah sakit Telogbojo. Nah dari situ, karena sebenarnya kalau dari kami, dari tim medisnya di Telkom itu kan memang dari jumlah tunggatan dan yang lainnya harusnya CABG ya Pak. Tapi kan dari Bapak mungkin belum siap nih untuk CABG atau bagaimana. Nah itu yang istilahnya sedang kami diskusikan lebih lanjut. Jadi sambil menunggu dari keputusan dari Direktur Karyadi, mungkin kalau memang dari Bapak siap istilahnya misalkan CABG atau misalkan second opini ke dokter lain, insya Allah nanti minggu depan juga kami lanjutin. Itu juga. Tapi kalau CABG enggak nih. Selain CABG dari itu, Solusinya kemarin dari dokter itu kan akan sesuai anjuran kan tetap akan dicoba. nah itu yang alatnya nggak nomornya itu Pak. Saya juga kepikiran terus sekali. Yang saya tanyakan apakah di Telogbojo ada atau tidak? Kalau untuk Sofikurnya ada Pak, tapi untuk pemakaian alat rotablator biasanya memang hanya di Karyadi. Kalau di Telogbojo pun tetap harus mengadakan alat, karena memang jarang juga yang memakai. Cuma kalau misalkan ada masukan dari seperti ini, CABG tidak berkenan, nanti kami FGD-nya istilahnya kami akan bicara proses opini ke, tapi untuk Sofikur itu sudah dokter paling ahli sih Pak. Karena beliau yang sulit-sulit dokter lain juga tidak bisa, yang saya juga dokter Sofikur. Dan mungkin akan kami konsulkan apakah memang jalan satu-satunya adalah menunggu alat itu atau mungkin ada jalan yang lain. Itu ya Pak. Pak Norabian ini juga memakai BPJS dan ini di Karyadi ya Pak ya. Ada kendala nggak Pak untuk pakai BPJS-nya? Saya nggak tahu, kalau kemarin kan surat pengantarnya kan BPJS saja kan pakai POB. Jadi kalau di Karyadi itu nanti kalau rawat inap itu bisa naik kelas dari hak Telkomnya. Hak Telkom dari karyawan B1 sampai B7 sampai B3 itu kelas 1. Tapi kalau misalkan ada BPJS itu di Karyadi konsultasi bisa ke PIP Garuda. Kalau pakai dua-duanya. Dan nanti tambahannya dibayar dari Telkom. Kalau pakai BPJS dan Telkom. Makanya kami sarankan kalau untuk Karyadi pakailah BPJS dulu, karena di sana pun mau BPJS mau Telkom mau bayar pribadi itu sama gitu. Dan kalau di Garuda itu cukup bayar iur 300.000 kalau untuk rawat jalan. Dan nanti untuk iurnya itu bisa ditagihkan ke Telkom gitu. Kalau di Semarang itu memang kalau punya BPJS itu kayak punya jalan
khusus gitu istilahnya, dan kamarnya juga nanti dapat upgrade-nya. Gitu mungkin ya Pak.